Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Syahibah Hanif Febriadi. Saya mahasiswa semester 2 PJJ Pada kali ini saya akan presentasikan ujian akhir semester, presentasi rangkuman materi sesi 9 sampai dengan sesi 15. Untuk dosennya yaitu dosen Ibu Insinyur Heni Wilianti MM MKOP. Nah, baiklah, untuk sesi 9 dengan judul manajemen data. Nah, pengertian dan tujuan. Manajemen data yaitu proses merencanakan, mengelola, menyimpan, dan menjaga kualitas data. Tujuan daripada manajemen data ini yaitu meningkatkan efisiensi kerja, pengambilan keputusan cepat, dan menjaga keamanan data. Kemudian proses manajemen data yaitu perencanaan sistem pengelolaan data, entry, coding, editing, atau input awal data. Kemudian penyimpanan dan pemeliharaan yaitu menjaga kualitas dan keamanan. Dan yang terakhir, pemfilteran dan analisis. Kita mengekstraksi data relevan. Kemudian permasalahan umum yaitu struktur data tidak standar, data duplikat, kemudian entry manual yaitu rawan pada kesalahan. Kemudian data tersebar di banyak sumber, kemudian sulit akses data cepat karena volume besar. Solusinya yaitu otomatisasi sistem, yaitu menggunakan database yang andal. Kemudian pemfilteran data, seleksi data berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya tool Excel, itu kita berdasarkan perubahan tunggalan data. Nah, jadi untuk manajemen data ini, untuk aplikasi Excel ini sangat membantu di dalam kegiatan perkantoran lah atau di pemerintahan. Nah, biasanya Excel ini setiap di kantor-kantor itu sangat memerlukan aplikasi Excel ini dalam kehidupan sehari-hari di dalam bekerja. Lanjut. Kemudian sesi 10 yaitu asosiasi dan regresi. Nah, hubungan dua peubah numerik yaitu scatter plot, visualisasi titik yaitu ada titik X dan Y untuk melihat pola hubungan. Kemudian korelasi person atau nilai -1 lebih kecil dari R dan lebih kecil sama dengan +1. Nah, kemudian R mendekati lebih kurang dari 1, kemudian hubungannya kuat. Apabila R mendekati 0, maka hubungannya lemah. Nah, untuk positif itu sama dengan searah dan negatif itu berlawan. Kemudian hubungan dua peubah kategorik, yaitu tabel kontingensi, yaitu tabulasi silang dua peubah kategorik. Kemudian jika distribusi proporsi serupa, yaitu tidak ada asosiasi jika berbeda dan ada asosiasi. Kemudian ukuran asosiasi peubah ordinal, korelasi Spearman atau RS, yaitu mengukur hubungan linear berdasarkan peringkat. Kemudian gamma, yaitu mengukur asosiasi berdasarkan jumlah pasangan konkordan, C dan diskordan atau D. Rumusnya itu Y atau gamma, nah, dalam kurung konkordan minus diskordan atau dalam kurung konkordan ditambah diskordan.
Kemudian di sesi 11 materinya itu asosiasis dan korelasi, yaitu hubungan dua peubah, yaitu numerik, yaitu scatter plot titik koordinat X dan Y untuk lihat pola. Kemudian korelasi person nilai antara -1 sampai dengan +1. Positifnya itu searah, negatif berlawanan. R mendekati plus, lebihnya 1. Sama dengan itu hubungannya kuat. Kemudian kategorik atau nominal, tabel kontingensi, lihat asosiasi antar kategori. Kemudian selisih kecil antara observed dan expected, tidak ada asosiasi. Kemudian ukuran asosiasi atau ordinal. Spearman rank antara S yaitu ukuran kekuatan hubungan berdasarkan peringkat. Gamma itu berdasarkan pasangan konkordan atau C dan diskordan atau D. Rumusnya sama seperti yang sebelumnya. Gamma sama dengan konkordan min diskordan, eh, garis miring konkordan plus diskordan. Nah, untuk sesi ke-12 yaitu analisis regresi. Tujuan regresi yaitu memprediksi variabel terikat atau Y berdasarkan variabel bebas, menjelaskan pengaruh perubahan X terhadap Y. Nah, jadi untuk analisis regresi ini sangat erat kaitannya antara variabel antar satu dengan variabel lainnya. Kemudian asumsi regresi linear. Hubungan X dan Y itu bersifat linear. Kemudian error bersifat acak, bebas, tidak berkorelasi, dan ragamnya konstan. Dan mean error sama dengan 0. Contoh pada saat regresi. Jadi prediksi harga rumah itu berdasarkan luas. Luasnya berapa, kemudian model house price-nya 98,25 plus 0,109777 kali size luasnya. Artinya bahwa setiap kenaikan 1 feet menaikkan harga rumah sekitar 109,77 dolar. Setiap kenaikan perluas, semakin besar luasnya, makin eh, besar juga harga rumahnya. Kemudian sesi ke-13 klasifikasi. Klasifikasi definisi yaitu proses membentuk model untuk memprediksi kelas objek yang belum diketahui. Model bisa berupa decision tree, aturan jika, maka, rumus matematika, atau neural network. Tahapan proses yaitu training, itu data berlabel digunakan untuk membangun model. Testing, model diuji pada data lain untuk mengukur akurasi. Seperti yang kita lihat pada gambar sebelah ini decision tree. Jadi bentuk klasifikasi decision tree ini berupa akar pohon. Maka akar pohon akan bahas dengan yes atau no, ya atau tidak. Nah, decision tree yaitu data berupa model pohon. Kemudian aturan klasifikasinya, contoh atribut, usia, berat badan, dan jenis kelamin. Entropi yang digunakan untuk memilih atribut paling informatif yaitu entropi paling kecil. Contoh rule dari tree. If berat atau jika berat sama dengan underweight atau average. Di bawah eh, berat badan, maka untuk hipertensi tidak. Kemudian jika berat overweight dan kelamin sama dengan wanita, maka hipertensi ya. Kemudian jika berat sama dengan overweight dan kelamin pria dan usia sama dengan muda, maka hipertensi ya. Dan yang terakhir, jika berat overweight, kelebihan berat badan dan kelamin sama dengan pria dan usia sama dengan tua, maka hipertensi dengan tidak. Nah, error model ini 12% dari data training. Nah, jadi dalam rule decision tree ini ada kemungkinan jika
Iya, jika tidak, jika ya, jika tidak. Nah, itu pilihan daripada sistem tadi. Sesuaikan dengan error modelnya seperti apa. Kemudian sesi ke-14 yaitu clustering. Definisinya clustering itu yaitu teknik pengelompokan data ke dalam grup serupa cluster itu tanpa label. Berbeda dari klasifikasi supervised clustering adalah unsupervised learning. Jenis clustering yaitu yang pertama partitioning, contohnya yaitu algoritma K-means. Data bisa berpindah antar cluster. Kemudian hierarchical, contohnya yaitu single link edge, yaitu data tidak bisa berpindah setelah dikelompokkan. Yang ketiga, overlapping, itu contohnya fuzzy segments, itu data bisa jadi bagian dari beberapa cluster. Kemudian yang terakhir, hybrid, gabungan berbagai metode di atas. Nah, algoritma K-means. K-means-nya itu tentukan jumlah cluster, kemudian pilih centroid awal, kemudian hitung jarak, misalkan Euclidean. Kemudian kelompokkan data. Setelah kelompokkan data, berdasarkan sentroid terdekat, baru kita update sentroidnya. Ulangi sampai stabil. Nah, ini contoh setelah gambar yang di kanan ini yaitu contoh algoritma K-means clustering. Nah, jadi dia ada tiga data contoh tadi berbeda clusteringnya. Misalnya ada clustering hijau, clustering merah, clustering biru. Nah, jadi dikelompokkan dulu nih antara tiga ini. Setelah kelompokkan, baru jumlahnya kita tentukan setiap cluster hijaunya ada berapa, merahnya ada berapa, dan birunya ada berapa. Begitu juga nanti kita update sentralnya sampai stabil. Kemudian kelemahan K-means ini yaitu sensitif terhadap pemilihan sentral awal. Yang kedua, itu tidak cocok untuk data non-numerik. Dan yang ketiga, jumlah cluster harus ditentukan di awal. Nah, jadi K-means ini itu tadi kita harus tentukan, hitung dulu jumlahnya berapa. Misalnya tadi hijau sekian, merah sekian, dan biru sekian. Nah, kalau kita tidak tentukan tidak bisa menggunakan algoritma K-means ini. Seperti itu. Kemudian lanjut dan sesi terakhir yaitu sesi 15 terkait tentang big data. Big data yaitu adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat dikelola dengan sistem database konvensional. Dominan yaitu data tidak struktur, itu perlu teknologi seperti NoSQL, Hadoop. Kemudian karakteristik big data yang yaitu yang pertama volume, ukuran data triliunan gigabyte, kemudian velocity, kecepatan pertambahan tinggi, kemudian variety, yaitu banyak jenis data, teks, gambar, dan video. Kemudian value. Value itu yaitu menghasilkan manfaat yang besar, dan veracity, keakuratan bervariasi. Nah, jadi big data ini, seingat saya dulu juga pernah dibahas sama Pak Muhaimin. Big data, materi tentang decision tree juga di sesi 14 kan tadi itu juga pernah dibahas sama Pak Muhaimin. Alhamdulillah eh, ada eh, ilmu yang dapat disampaikan oleh Pak Muhaimin kemarin dan di materi data design ini di dibahas kembali sama Bu dosen kita Bu Yuni. Ini kemudian teknologi pendukung. Teknologi pendukungnya yaitu Hadoop, yaitu framework open source untuk pemrosesan data skala besar. Kemudian Rapid Miner Tools, data mining, regresi, klasifikasi, dan clustering. Nah, untuk Rapid Miner ini, yang saya tahu teknologi pendukung itu yang saya pelajari.
di semester 1, yaitu tadi mata kuliah data mining. Dosennya Pak Maimin, Alhamdulillah, beliau menjelaskan secara detail juga. Selain memaparkan video, jadi sangat terbantu lah yang kami, terutama saya lah, tahu apa itu dapat mana dengan adanya mata kuliah itu. Jadi baru tahu ternyata untuk mengklasifikasikan data itu harus butuh tools, uh, akurasi, kemudian kekurangan, kesalahan data itu harus diperbaiki. Apalagi data itu di perusahaan atau di kantor itu nggak mungkin datanya sedikit, pasti datanya sangat banyak, dan kemungkinan data apa, error itu pasti ada. Nah, dengan adanya data rapid miner ini memudahkan kita untuk mengetahui klasifikasi data-data yang error tadi lebih rinci lah. Kemudian view aplikasi BI untuk analisis interaktif big data. Nah, untuk Click View ini khusus aplikasi yang sangat besar lah. Perusahaan-perusahaan besar bisa menggunakan. Kemudian data mining dan BI. Data mining itu proses mengekstraksi pola pengetahuan dari data besar. Business intelligence. Intelligence ini yaitu mengubah data, informasi, dan keputusan strategis. Nah, baiklah. Eh, Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi. Ujian akhir semester mata kuliah data science ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.